Itu si Ani tiap hari baca buku tebal-tebal gitu. Mau jadi profesor kali ya? Katanya sih mau jadi dokter kalau kata orang-orang. Alah, anak tukang sayur mau jadi dokter, gimana caranya? Ujung-ujungnya paling jualan sayur juga. Iyalah, mana mungkin bisa kuliah kedokteran. Mimpinya ketinggian banget. Padahal kalau nggak kesampaian malunya bakal setengah mati tuh. Aku nggak peduli kalian bilang apa. Aku bakal... Bu, Pak, aku kepikiran lagi deh. Aku pengen banget nanti kuliah kedokteran. Bayangin, jadi dokter bisa nolongin banyak orang. Apalagi di kampung kita sering kesusahan cari tempat berobat. Ya Allah, Ani, mimpi kamu mulia sekali, nak. Ibu bangga banget dengar kamu ngomong gitu. Kalau kamu rajin belajar, ibu yakin Allah kasih jalan, nak. Bapak juga ikut senang dengar anak Bapak semangat gini. Cuma Bapak kadang mikir juga kuliah kedokteran itu biayanya besar sekali, nak. Aku ngerti, Pak. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku bakal usaha belajar mati-matian. Siapa tahu nanti ada beasiswa. Betul kata kamu, nak. Yang penting kamu yakin sama diri sendiri. Ibu sama bapak selalu doain kamu. Makasih ya, Bu, Pak. Doa kalian itu yang bikin aku kuat. Aku janji nggak akan bikin kalian kecewa. Ya sudah, yang penting sekarang fokus dulu sekolahnya. Nilai harus bagus biar bisa daftar beasiswa. Soalnya biaya nanti kita pikirin bareng-bareng. Iya, kamu jangan khawatir. Rezeki itu bisa dicari. Tapi semangat kamu itu jangan sampai padam, nak. Aku bakal buktiin, Bu, Pak. Suatu hari nanti aku bakal jadi dokter beneran. Amin. Bapak sama Ibu percaya sama kamu. Hari ini aku bantu Ibu jualan di pasar ya, mumpung aku lagi libur sekolah. Kamu yakin, nak? Nanti capek loh. Udah, kamu di rumah aja belajar. Kan biar nilainya bagus. Nggak apa-apa kok. Aku kan bisa sambil belajar di pasar. Ya udah, aku siap-siap dulu ya, Bu. Bu, kalau aku beneran mau kuliah di kedokteran, Ibu keberatan nggak sih sebenarnya? Enggak dong sayang, kenapa harus keberatan? Itu kan cita-cita kamu, biar kamu gak kayak ibu. Pokoknya anak ibu harus sukses. Kalau aku jadi dokter, aku pengen buka klinik di kampung kita. Jadi orang-orang gak perlu jauh-jauh kalau berobat. Hei Ani, anak tukang sayur kok mimpinya jadi dokter. Kebanyakan nonton sinetron kali. Yuni, jangan gitu ngomongnya. Semua anak punya hak buat punya cita-cita. Siapa tahu nanti beneran kesampaian. Oh, paling ujung-ujungnya jualan sayur juga kayak ibunya. Kuliah kedokteran itu mahal, gak gampang. Aku tetap ingin coba, Bu. Aku nggak mau nyerah. Dengerin ibu, Ani. Jangan biarin omongan orang bikin kamu goyah. Kita nggak boleh minder. Apapun keadaan kita, semua bisa terjadi asal ada kemauan. Alah, mimpi tuh jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit loh. Bu, aku sakit hati dengan ucapan Tante Yuni. Tapi aku janji bakal buktiin suatu hari nanti. Itu baru anak ibu. Anggap aja hinaan itu bahan bakar semangat kamu. Gak boleh sedih, oke? Iya, Bu. Aku bakal belajar lebih keras lagi. Anak-anak, sebelum kita mulai praktek, coba sebutkan satu-satu cita-cita kalian biar Bapak tahu semangat kalian ke depannya. Pak, aku pengen jadi guru biologi. Soalnya aku suka banget sama pelajaran ini. Bagus, Sari. Semoga kesampaian ya. Nah, siapa lagi? Pak, aku cita-citanya pengen jadi dokter. Aku pengen nolong orang sakit. Soalnya di kampung masih terbatas fasilitas kesehatan. Kalau aku jadi dokter, aku bisa bikin klinik deh. Hahaha, dokter. Ani, kamu itu anak tukang sayur. Kuliah kedokteran mahal. Mana mungkin bisa? Paling buat makan aja susah. Oh iya, gak mungkin. Mimpi doang itu mah. Aku serius. Aku bakal berusaha sekuat tenaga. Lagian orang tuaku juga mendukung kok. Hei, diam dulu. Kalian gak boleh ngetawain temen kalian karena cita-citanya. Justru karena keberanian Ani itu luar biasa. Hahaha, tetap aja gak mungkin. Budi, kamu ingat orang sukses itu bukan karena lahir dari keluarga kaya, tapi karena kerja kerasnya. Siapa tahu nanti justru Ani yang jadi dokter beneran.
Makasih Pak, aku janji bakal buktiin kata-kata itu. Ani, aku percaya sama kamu. Jangan sakit hati ya, Bude emang gitu orangnya. Iya, makasih Sari, tapi nggak apa-apa kok. Aku udah biasa direndahin kayak gitu. Baiklah, ayo kita lanjut pelajaran. Ingat ya, punya mimpi itu langkah pertama. Tugas kalian sekarang adalah belajar sungguh-sungguh. Aduh, soal biologi ini susah banget. Tapi aku harus bisa. Kalau nilai jeblok, gimana aku mau daftar beasiswa nanti? Istirahat sebentar nak. Dari tadi ibu lihat kamu nunduk terus baca buku. Minum dulu nih, biar segar. Makasih Bu, aku cuma takut nggak bisa mewujudkan cita-cita aku. Soalnya kan orang-orang pada bilang kalau aku nggak mungkin jadi dokter. Jadi aku harus belajar lebih keras buat bayar omongan mereka. Nak, kamu jangan dengerin omongan orang. Mereka cuma bisa ngomong. Yang penting kamu buktikan dengan usaha kamu. Tapi jangan sampai lupa waktu, karena kamu juga harus jaga kesehatan. Ibu yakin kalau kamu serius pasti ada jalan. Tapi Bu, kadang aku minder. Teman-teman aja suka ngetawain aku. Rasanya sakit banget. Nah, ingat ya, hinaan orang itu bukan penghalang, tapi ujian buat bikin kamu lebih kuat. Kamu itu pinter, tekun, dan punya ambisi. Itu modal besar buat ngewujudin apa yang kamu mau. Iya Bu, aku janji bakal lebih rajin lagi. Aku nggak mau bikin ibu sama bapak kecewa. Ibu sama bapak nggak pernah mikir kalau kamu itu beban. Justru kamu itu kebanggaan kita. Jadi jangan pernah nyerah ya sayang. Makasih ya Bu, doa ibu yang bikin aku kuat. Aku bakal terus belajar, dan kalaupun gagal, aku nggak akan sendirian karena masih ada ibu sama bapak. Nah gitu dong. Sekarang lanjut belajar. Tapi jangan lupa tidurnya jangan terlalu malam ya. Siap Bu, makasih tehnya ya. Bagian ini harus aku pahami. Kalau bisa aku hafal sampai detail. Siapa tahu nanti berguna pas masuk ujian sekolah. Ani, kamu rajin sekali nak. Hampir tiap sore saya lihat kamu duduk di sini. Kamu mau pinjam buku tambahan? Iya Pak, kalau ada buku lain aku mau banget pinjam. Soalnya aku pengen banget jadi dokter. Jadi aku coba belajar dari buku-buku kesehatan. Ini ada buku anatomi sama dasar-dasar kesehatan. Mungkin bisa nambah pengetahuan kamu. Wah, makasih banyak ya Pak. Aku janji bakal jaga baik-baik bukunya. Wah, pasti bermanfaat banget nih. Terus semangat ya Ani. Saya doakan semoga cita-cita kamu tercapai. Ilmu itu selalu ada jalan kalau kita sungguh-sungguh. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Aku harus buru-buru pulang. Ibu sama bapak pasti nyariin aku. Itu si Ani tiap hari baca buku tebal-tebal gitu. Mau jadi profesor kali ya? Katanya sih mau jadi dokter kalau kata orang-orang. Alah, anak tukang sayur mau jadi dokter. Gimana caranya? Ujung-ujungnya paling jualan sayur juga. Iyalah, mana mungkin bisa kuliah kedokteran. Mimpinya ketinggian banget. Padahal kalau nggak kesampaian malunya bakal setengah mati tuh. Aku nggak peduli kalian bilang apa. Aku bakal buktiin sendiri. Aku dengar-dengar si Ani, anaknya Bu Siti itu bener katanya pengen kuliah kedokteran. Bener gak sih? Oh iya Pak RT, aku juga sering dengar dia ngomong begitu. Tapi menurut aku anak tukang sayur mana bisa jadi dokter. Mimpinya ketinggian. Betul tuh, kuliah kedokteran itu mahal. Kalau nggak punya uang ya percuma. Bisa-bisa nanti malah balik lagi jualan sayur. Iya, tapi kita nggak bisa ngatur mimpi orang. Namanya anak muda, wajar punya cita-cita besar. Cita-cita boleh aja, tapi harus lihat kenyataan juga dong Pak. Jangan bikin orang tua jadi susah karena maksain sesuatu yang mustahil. Kalau aku boleh jawab, aku memang anak tukang sayur, tapi aku serius pengen jadi dokter. Aku bakal belajar sungguh-sungguh biar bisa dapat beasiswa.
Loh, Ani, kamu dengar obrolan kita ternyata. Ya sudah, semoga aja beneran bisa tercapai deh cita-cita kamu itu. Ani, jangan salah paham ya nak. Kita cuma ngobrol, gak ada maksud ngeremehin kamu. Tapi ingat, jangan ngecewain orang tua kamu. Aku nggak akan ngecewain mereka. Justru aku pengen bikin ibu sama bapakku bangga. Nah, itu baru jawaban anak muda. Udah, jangan dengerin omongan orang yang bikin kamu down. Kamu fokus belajar aja, biar apa yang kamu rencanakan bisa terwujud. Makasih ya Pak RT, aku pamit dulu. Bismillah, semoga aku bisa ngerjain semua soal ini dengan lancar. Ingat ya, waktu kalian terbatas, kerjakan dengan teliti, jangan buru-buru. Lihat tuh, si Ani sok serius banget. Iya, anak tukang sayur itu emang sok ambis banget dari dulu. Aku nggak boleh terpengaruh, aku harus buktiin kalau aku mampu. Hei, jangan ngobrol, fokus sama ujian kalian masing-masing. Soal biologi ini, aku pernah pelajari deh kayaknya. Oh iya, aku masih ingat sama jawaban soal ini. Oh, dia bisa sesantai itu ya ngerjain soalnya, padahal susah banget. Duh, mana bentar lagi harus dikumpulin. Waktu sudah habis, semua kumpulkan lembar jawaban ke depan. Ya Allah, semoga hasilnya baik. Semoga ini jadi langkah pertamaku menuju cita-citaku. Baik, silakan keluar kelas dengan tertib. Ya ampun, materinya susah banget. Aku harus belajar lagi nih kayaknya. Pokoknya aku nggak boleh nyerah. Ini kesempatan yang nggak boleh aku sia-siain. Kamu rajin banget. Katanya kamu masuk sini pakai beasiswa ya? Iya, alhamdulillah. Aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan ini. Wah, pantesan. Tapi anak tukang sayur kayak kamu yakin bisa nyesuaiin sama kita? Biaya hidup di sini aja mahal. Aku mungkin gak sekaya kalian, tapi aku yakin ilmu itu milik siapa aja yang mau berusaha. Aku niat kuliah di sini juga bukan mau gaya-gayaan doang. Baik anak-anak, hari ini kita mulai praktikum dasar anatomi. Semua siap jas labnya? Siap, Pak. Aku salut sih sama kamu. Meskipun banyak yang ngomongin, kamu tetap percaya diri. Semangat terus ya. Makasih, aku memang belajar buat gak peduli sama omongan orang. Yang penting aku fokus belajar untuk bekal aku menjadi dokter biar bisa buktiin ke diri aku sendiri. Silahkan setiap kelompok mulai buka buku panduan. Lihat struktur dasar tulang ini dengan mikroskop. Baik, Pak. Pak, gimana kondisi Bapak hari ini? Masih sesak napas atau sudah mendingan? Alhamdulillah nak, udah mendingan. Kamu mahasiswa kedokteran ya? Masih muda udah bisa pegang pasien, hebat. Iya Pak, saya lagi kelas di sini. Bapak istirahat yang cukup ya. Nanti saya laporkan perkembangan Bapak ke dokter. Ani, gimana hasil pemeriksaan pasien ini? Tekanan darah normal, suhu juga stabil Pak. Pasien bilang sesaknya sudah berkurang. Bagus, kamu teliti. Terus belajar, jangan gampang puas. Ingat, dokter itu bukan soal ilmu, tapi juga soal hati. Iya Pak, saya akan ingat itu. Kamu anak siapa nak? Kayaknya bukan dari keluarga berada ya? Iya Pak, saya anak tukang sayur di kampung. Tapi saya percaya, siapapun bisa jadi dokter kalau mau usaha. Wah, hebat sekali kamu nak. Justru itu yang bikin saya kagum. Orang sederhana biasanya tulus nolong orang. Terus semangat ya nak. Keluarga kamu nanti pasti bangga punya kamu. Makasih banyak ya Pak. Nih, setelah ini kamu siapin pasien berikutnya ya. Masih banyak yang perlu diperiksa. Siap Mbak, saya akan langsung lanjut. Ya Allah, akhirnya mimpi ini jadi kenyataan. Semua perjuanganku gak sia-sia. Ani, nak, ibu bangga banget sama kamu. Dari dulu kamu selalu bilang mau jadi dokter. Sekarang beneran tercapai. Selamat ya nak. Bapak sampai gak percaya anak tukang sayur bisa berdiri sampai di sini jadi dokter. Ani, kamu hebat sekali nak. Bapak benar-benar bangga sama kamu. Ini semua karena doa kalian Bu. Pak, kalau nggak ada doa dari kalian mungkin aku udah nyerah dari dulu. Nak, sekarang kan kamu udah lulus. Terus gimana rencana kamu ke depannya? Aku udah ngebuat planning semuanya Bu. Setelah ini aku bakal pulang ke kampung halaman di mana aku dilahirkan.
pulang ke rumah bapak sama ibu. Aku nggak mau kerja di kota. Aku pengen kembali ke kampung, bikin klinik di sana. Ya Allah, Ani, ibu gak minta apa-apa lagi. Cukup kamu selalu sehat dan tetap rendah hati, nak. Kamu benar-benar bikin ibu kagum. Betul nak, jangan pernah sombong. Ilmu itu harus bermanfaat untuk orang lain. Iya pak, aku janji nggak akan lupa ke tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Aku bakal pulang dan mewujudkan mimpi aku di sana. Kalau gitu, ibu bakal siap bantu apa aja yang kamu butuhkan nanti. Makasih ya bu. Pak, ini bukan akhir. Ini baru awal perjuanganku yang sebenarnya. Mas, tolong bagian depannya dibuat agak luas ya, biar nanti orang kampung kalau datang berobat gak sempit. Siap Bu Dokter, nanti saya sama anak-anak bakal rapikan lagi. Tinggal catnya aja yang belum ditentuin warnanya. Aku kepengen warnanya soft aja, biar kelihatan ramah dan orang gak sungkan buat masuk. Lihat tuh, Ani beneran pulang jadi dokter. Sekarang malah bangun klinik di kampung kita. Padahal dulu kita sering ngetawain mimpinya. Sekarang benar-benar kenyataan. Malu rasanya. Bu, nanti kalau klinik ini jadi, semua orang bisa berobat di sini. Gak usah jauh-jauh lagi ke puskesmas, karena antrinya suka panjang banget. Iya Ani, maaf dulu sering meremehkan kamu. Ternyata kamu bisa buktiin kalau kamu layak jadi dokter. Gak apa-apa bu, yang penting sekarang kita sama-sama jaga kampung ini biar lebih baik. Bu Dokter, papan namanya mau ditaruh di depan gerbang kan? Iya mas, tulisan klinik Ani itu harus jelas. Ini bukan sekedar nama, tapi bukti kalau mimpi anak kampung juga bisa jadi kenyataan. Kamu bikin kita semua bangga. Semoga klinik ini lancar dan bermanfaat ya. Amin, doain ya, besok kita resmikan bareng-bareng klinik ini. Alhamdulillah, akhirnya hari ini mimpiku beneran jadi kenyataan. Klinik ini resmi dibuka. Nah, ibu masih kayak mimpi. Kamu dulu sering dihina. Sekarang kamu yang bakal nolong orang-orang berkat ilmu yang kamu punya. Iya Bu, dulu Bapak cuma bisa khawatir soal biaya, tapi sekarang lihatlah hasil kerja keras anak kita. Dulu kita semua ngetawain Ani. Sekarang kita ngantri minta tolong ke dia. Malu banget rasanya. Iya, ternyata yang kita anggap mustahil justru beneran jadi kenyataan. Ani itu bukti kalau mimpi anak kampung bisa setinggi langit. Bu, mimpi yang dulu orang hina sekarang udah jadi kenyataan. Aku senang bisa mewujudkan semua ini di kampung kita. Nah, kamu udah buktiin kalau doa dan usaha nggak ada yang sia-sia. Mulai hari ini jangan pernah remehkan mimpi siapapun, karena kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan.